Pak Yon, dalam pencermatan Bapak, apakah memungkinkan, katakanlah Gaza ini kan sudah dibombardir sama Israel, dulu lantak bagian atas, memungkinkan nggak masih ada ruang-ruang bawah yang memberikan perlawanan? Iya, di Gaza itu ada dua kota ya, kota di atas dan kota di bawah. Dan kehidupan yang ada di bawah ini tidak ada yang mengetahui ya. Bahkan juga rakyat biasa juga banyak juga yang tidak paham ya, tentang kehidupan itu. Tapi ini kehidupan itu ada. Jadi kalau kemudian seandainya serangan itu meluluhlantakkan di atas, kemudian tentara Israel itu masuk, bisa saja yang di bawah itu akan keluar dan melakukan perlawanan. Nah ini yang sesuatu yang bahkan tidak diprediksi, dan Israel juga sendiri takut ya akan kondisi ini apabila terjadi. Nah ini menjadi misteri sebenarnya dari kota Gaza itu. Misterinya begini Pak Yon, ini kan indikasi ada 5.000 roket yang diluncurkan ke Israel. Itu kan bagian dari ada ruang-ruang tertentu yang nggak bisa dideteksi intelijen Israel. Gimana Mas Pak Yon? Ya pasti, kalau itu penyimpanan roket itu ada di permukaan, itu kan bisa hancur diluluhlantakkan. 5.000 itu kan bukan jumlah yang sedikit. Bahkan saya yakin bahwa jumlah itu bisa berlipat-lipat ya. Dan itu terus diproduksi tiap hari begitu ya. Nah berarti ada ruangan khusus tertentu yang itu digunakan dan sulit terdeteksi, bahkan kemudian satelit dari atas juga tidak mengetahui. Seandainya diketahui pasti itu sudah akan dibombardir ya dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Berarti dengan kata lain banyak lagi hal-hal yang nggak bisa dideteksi oleh intelijen Israel. Ya itu saya kira yang kemudian menjadi misteri di kota Gaza, yang memang tentara dan intelijen juga tidak mampu ya untuk mendeteksi lokasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Ya, mantap ya. Terkait serangan mendadak ataupun surprise attack kelompok Hamas ke Israel, kita menghadirkan bintang tamu Bapak Yon Mahmudi PhD, pengamat Timur Tengah dari kampus Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih Pak Yon sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Sama-sama Pak Daule. Terima kasih bisa diajak nih dalam tipis-tipis. Iya. Coba iris tipis-tipis dulu Pak, hasil pencermatan Bapak soal surprise attack ataupun kejutan serangan ini yang beberapa pengamat militer menyebut bahwasanya intelijen Israel gagal mendeteksi karena ini serangan termasuk akbar terbesar beberapa puluh tahun terakhir ini. Silakan iris tipis-tipis dulu Pak Yon. Ya, ini saya yang besar ini harus saya cacat-cacat ya, menjadi yang tipis dan kemudian bisa dikunyah ya dengan baik betul. Oleh pemirsa Pak Daule. Terima kasih ya. Jadi serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel itu sangat mengejutkan Israel ya. Jadi bahkan tidak ada informasi intelijen bakal ada serangan itu. Sebelumnya Israel kan juga sudah diperingatkan oleh dunia internasional ya, ketika ekspansi pemukiman ya, pencaplokan wilayah-wilayah melalui pembangunan pemukiman baru, mengusir rakyat Palestina ya, ini dianggap masalah. Tetapi dalam waktu yang lama tidak ada bahkan serangan balik ya, kekerasan yang dilakukan oleh rakyat Palestina ya. Sehingga ini membuat ya seperti Israel itu seakan-akan bisa melakukan apa saja dan merasa aman ya, karena teknologi yang dimiliki 24 jam itu diyakini bisa memproteksi keamanan rakyat Israel. Jadi mereka yakin betul tidak ada yang bisa kemudian mengganggunya. Nah, serangan kali ini saya kira ya tidak hanya mampu untuk membobol ya pertahanan udara ya dari negara Israel, tetapi juga yang memalukan bagi Israel bahwa serangan Hamas ini masuk ke wilayahnya. Dan itu tidak pernah terjadi ya, ada serangan yang masuk wilayah Israel
melalui personel ya dalam jumlah yang banyak menembus ya. Yang kata lain merangsek ya, Pak? Iya, merangsek. Hamas merangsek ke wilayah itu. Betul. Jadi Hamas sudah mempelajari ya bahwa teknologi Iron Dome itu memiliki kecepatan tertinggi, tetapi pada hitungan ya rudal berapa ribu itu akan mengalami error begitu. Oh, makanya 5.000. Ya, maka dia akan dalam waktu cepat itu. Nah, begitu itu masuk dan beberapa gagal dan masuk ke wilayah-wilayah yang di wilayah pendudukan ya yang berbatasan dengan Gaza dan jauh. Biasanya itu hanya di perbatasan di tanah-tanah kosong yang belum masuk ke wilayah. Nah, ini sudah masuk ke kota di Israel Selatan dan sebagian juga masuk ke Tel Aviv. Nah, ini kan luar biasa. Tidak sampai di situ kemudian ekspansi darat gitu ya, yang menerobos itu masuk membobol tembok itu, kemudian masuk ke kota-kota ya, kemudian menangkapi dan membunuh pasukan militer keamanan ya, bahkan pimpinan tertinggi keamanan di situ juga jenderal pun ada yang tewas. Nah, itu dibawa ke dalam begitu ya. Ditambah juga lewat laut juga mereka masuk dalam waktu yang bersamaan, dan ini sangat mengagetkan. Udara pun ada juga saya lihat, walaupun para layang. Ya, dengan para layang seperti itu ya, dia masuk dengan sederhana, tetapi itu bisa menghancurkan pertahanan Israel dalam waktu singkat dan korbannya sangat besar. Dan ini membuat shock sebenarnya. Jadi teknologi mereka yang begitu dahsyat gitu ya, yang disuplai sedemikian rupa, mungkin ratusan juta dolar Amerika memberikan ya, menggelontorkan itu, ternyata bisa ditembus oleh Hamas begitu. Nah, ini saya kira ada kemajuan ya, bagaimana kemudian Hamas menghitung situasi dan itu dilakukan dalam waktu yang tepat, dan dampaknya saya kira ini terbesar, dan ada yang mengatakan sejak 73 hingga sekarang, dan ini yang paling besar serangan dari Hamas. Nah, oke, kita iris tipis-tipis berikutnya dulu. Pasca serangan mendadak ini namanya counter attack. Ini juga saya lihat Gaza itu dibombardir itu udah lulu lantak gitu kan. Dari segi pasukan juga kalau nggak salah antara 20.000 lawan 150.000, persenjataan juga lebih canggih. Tetapi saya lihat Hamas nggak surut langkah. Itu apa kira-kira yang motivasi mereka? Dari segi logika persenjataan itu diabaikan dengan semangat bertempur terus, Pak. Iya. Jadi yang dilakukan oleh Israel adalah mereka berani untuk meluluhlantakkan lewat udara. Ya. Dan mereka tidak berani masuk ke dalam. Oh iya. Karena mereka sejak 2006 sampai sekarang itu tidak ada intelijen mereka yang bisa masuk ke Gaza. Dan orang-orang Yahudi pemukiman juga tidak ada, sudah bersih, dan mereka menjauh sekitar 7 km dari Gaza. Tapi mereka memang bisa mengamati lewat udara ya, dengan teknologi itu. Menyadap, bahkan hal yang privat juga bisa lakukan. Tapi ke dalam dia tidak paham betul. Ada yang mengatakan bahwa Gaza itu ada 2 kota. Bahwa Gaza di atas tanah, kota di atas tanah, dan Gaza di bawah permukaan. Nah, di bawah permukaan ini yang tidak diketahui. Jadi seperti lorong-lorong tikus ya yang terjadi. Jadi ketika yang kota atas itu hancur, bisa saja aktivitas kota bawah itu masih berjalan seperti biasa begitu ya. Ada persediaan makanan, ada obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian membuat mereka bertahan. Jadi pengalaman ya lulu lantak ya, memang menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, karena Gaza itu kan kota yang terpadat di dunia, hampir 2 juta, dan tinggal ya di tempat-tempat yang sangat padat. Jadi serangan Israel itu pasti tidak bisa memilah ya, mana yang militer dan rakyat sipil, dan sebagian besar kan ya rakyat sipil yang kemudian menjadi korban ya, seperti tower perumahan yang dihancurkan, kemudian pasar ya, masjid, dan lain sebagainya. Jadi ketidakpahaman dan ketidaktahuan Israel akan kondisi Gaza ini yang memungkinkan Israel akan menahan diri agar tidak masuk ke dalam Gaza. Perang kota. Jadi perang kota kayaknya
Ya, mereka tidak berani walaupun sudah dikerahkan ya tentara cadangan begitu ya untuk masuk. Tapi nampaknya tentara cadangan itu juga masih bimbang karena secara nyali ya. Nyali. Mereka satu tidak dibekali alat yang memadai ya dibandingkan dengan mereka militer yang lewat udara ya. Jadi khawatir dia akan dikorbankan ya. Ke dalam juga itu akan mengganggu mentalitas mereka ya di dalam menghadapi peperangan. Kalau di militer modern dia pastikan dulu bisa dilumpuhkan baru dia masuk. Sementara Hamas nggak berhitung lumpuh nggak lumpuh, dia nggak mikir seperti itu, untung main kan gitu. Jadi kalau seandainya hitungan mereka yang permukaan sudah dilumpuhkan ya seakan-akan sepi, kemudian mereka merangsak masuk, bisa jadi kemudian mereka yang tinggal di kota dalam itu keluar gitu. Dan di situ kan ada tawanan yang jumlahnya ratusan ya dari Israel. Termasuk jenderalnya juga ada. Jenderal itu. Dan yang paling menjadi kehati-hatian bahwa sebagian besar itu dari ratusan itu adalah orang Israel yang memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Amerika. Jadi kalau ini menjadi korban, maka tentu pihak yang bertanggung jawab dalam operasi ini akan mendapat tekanan besar karena mengorbankan tidak hanya orang Israel tapi juga orang Amerika. Jadi ya nampaknya bukan hal yang mudah juga untuk counter attack ya terhadap Gaza ini. Jadi dalam hal mencuri perhatian publik, ini sama nggak begitu dulu Yasser Arafat bom Munchen dulu, Olimpiade Munchen, itu karena melihat dunia seakan-akan tidak lagi melirik Palestina gitu kan. Ini juga saya lihat, atau apa ada kemiripan menurut Pak Yon, karena juga saya lihat rilis yang dikeluarkan oleh otoritas Palestina, mereka melakukan perlawanan sengit begini karena internasional tidak adil terhadap Palestina. Yang bersuara tentang Palestina hanya sedikit negara termasuk Indonesia katanya. Tanggapan Anda soal itu Pak Yon? Ya, ini berpotensi kepada adem ayem saja ya, dianggap sebagai rutinitas biasa. Padahal yang terjadi adalah tiap hari rakyat Palestina meninggal dan itu terbunuh oleh tentara Israel. Dan itu tidak banyak yang mengkritisi ya kondisi ini. Nah, di samping itu juga Netanyahu sangat confident ya bahwa tidak ada lagi negara bagi Palestina begitu ya. Bahkan dia tidak mau dijadikan sebagai alat negosiasi dengan Arab Saudi. Tapi dia yakin bahwa normalisasi dengan Saudi akan terjadi. Kemudian dalam sidang PBB yang dulunya sidang BB ketika pada menteri sebelumnya itu menyatakan bahwa rakyat Israel sudah capek ya dengan konflik dan ingin perdamaian. Barak yang ngomong Tetapi yang sekarang berbalik gitu. Bahkan kemudian menampilkan peta Israel secara keseluruhan yang itu ada tepi barat, Gaza, Golan itu menjadi bagian wilayah Israel. Tentu ini kan akan menyakitkan bahwa harapan untuk menjadi negara tidak ada lagi. Ini sama nggak kayak Yasser Arafat dulu kalau menurut Pak Yon ini kan juga Yasser Arafat juga gitu kan, dia bom Olimpiade Munchen itu karena ingin membuka mata dunia, saya masih ada loh gitu loh. Betul, saya kira untuk membaca mata dunia apa yang terjadi sebenarnya di Palestina begitu ya, bahwa mereka ingin mendapatkan kemerdekaan dan Israel sebagai negara yang menjajah dan mereka tinggal di tanah yang itu disebut dengan occupied land ya, tanah yang diduduki. Sementara kan PBB menginginkan tanah itu statusnya diperjelas sebagai tanah Palestina dan menjadi wilayah Palestina. Tetapi kan Israel tidak mau dan seakan-akan mendapat dukungan dunia. Sehingga cara untuk mengubah posisi adalah kalau menginginkan kemerdekaan, diplomasi tidak jalan hampir 15 tahun, maka ya perlawanan mereka lakukan untuk merebut kemerdekaan itu dan ingin mendapatkan perhatian dunia untuk melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi di Palestina antara Israel dan Palestina. Ini saya kira strategi Hamas yang digunakan karena setelah itu kan ya mulai banyak ya yang bersuara ya. Uni Eropa tentu mengecam, Amerika mengecam ya. Tetapi kalau kemudian Saudi ya menyatakan Turki ya berada di pihak
Palestina, kemudian Rusia juga mengkritisi negara-negara Barat karena dianggap ya gagal merealisasikan resolusi PBB ya. Cina juga ingin menyelesaikan. Artinya ini menjadi kekuatan tersendiri ya, karena dukungan internasional akan terpecah. Sementara Eropa dan Amerika sebenarnya lagi bimbang dengan kasus Rusia Ukraina begitu. Nah ini ya poin saya kira yang Hamas coba untuk mainkan ya, untuk mempengaruhi perhatian dunia. Ini tadi mengingat tadi Pak Yon mengatakan ada kekuatan di dalam. Oke lah, di luar kelihatan sudah dulu lantak, tapi ada pasukan dalam. Dalam pengamatan Bapak, napas pertempurannya Hamas ini masih panjang nggak ini? Atau apa seperti yang sudah habis itu reda gitu? Apakah ini masih panjang nggak kalau dalam prediksinya Pak Yon ini? Nah, ini sangat tergantung dengan posisi Israel sendiri ya. Apakah kemudian Israel memang ingin melululantakkan dengan resiko tadi itu ya, mengorbankan rakyatnya dan juga mengorbankan rakyat Amerika begitu ya, siap dengan itu, atau kemudian di tengah jalan ada negosiasi. Tapi nampaknya sekarang napasnya lebih panjang dari sebelumnya. Dukungan dari Iran saya kira cukup kuat ya. Hizbullah juga, karena nanti Hizbullah akan udah main di selatan dia akan mempengaruhi kondisi yang ada di Golan, dan itu juga akan merepotkan Israel. Ditambah lagi dukungan dari negara-negara lain ya, termasuk juga Rusia, karena biar bagaimanapun ya ketua Liga Arab sehari setelah itu kan langsung terbang ke Moskow ya. Ini kan sebagai indikasi kenapa dia tidak berkomunikasi dengan Amerika. Kemudian Mahmud Abbas juga akan ke Moskow dan juga akan ke Cina. Ini kan artinya bahwa di samping kemudian ketahanan yang mungkin akan lebih kuat ya, ditambah dengan diplomasi. Tapi kan tentu bisa diukur ya. Ini kan nggak seimbang ini. Ini kan seperti ada motor yang nabrak mobil ya, nabrak truk gitu ya. Dari posisi manapun selalu kalah. Ini sebenarnya posisinya kalah gitu. Tapi ini karena berkuasa ya. Dalam pandangan normal harusnya truknya ngalah gitu ya, karena dengan motor. Tapi karena ini berkuasa digilas ya. Jadi kalau dia akan menggilas ya juga akan bisa saja. Tetapi nanti akan berhubungan dengan itu standar moral internasional berkaitan dengan itu. Ya, dari sisi jumlah tentara aja sudah sangat jauh ya. 10.000 ke 20.000 lawan kisah 50.000 tadi saya. Tapi ini juga mengingat tadi ada pasukan Hamas yang merangsek ke dalam, ini juga bisa menjadi ini yang udah masuk ke itu Pak. Kalau dulu kan nggak nyebrang dia, yang nyebrang ini bisa menjadi ini momok juga katanya kan? Iya, bahkan sampai sekarang belum selesai yang di dalam itu di-clearkan gitu ya. Belum steril dia. Belum steril. Nah ini kan menjadi masalah. Sementara penghuni kota ya di Israel Selatan itu kan sudah pada pergi sebagian besar ya. Iya, udah bandaranya udah ya pada meninggalkan, kemudian Exodus, setelah itu sebagian dijadikan tawanan. Nah, suplai dari Gaza ke kota Israel yang diduduki itu masih suplai senjatanya masih jalan terus begitu. Nah, ini kan pekerjaan berat juga ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa Israel sudah berperang di dalam Gaza, tetapi justru masih di luar. Tercecer nanti. Ini juga diblokade sama dia, pasokan makan minum ke Gaza ini. Udah ini saya lihat, udah di kandang gitu loh. Dan memang janji dari Menteri Pertahanan Israel bahwa akan menjadikan Gaza ya terisolir, betul-betul terisolir. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada listrik, tidak ada air, begitu ya. Sebagai hukuman ya atas yang dilakukan kepada Israel. Setelah itu mereka akan melakukan operasi ya, dan dengan membombardir itu, dan harapannya itu bisa melumpuhkan kekuatan dan menghancurkan ya kekuatan Hamas. Dalam pengamatan Bapak, skill bertempurnya Hamas ini eskalasinya signifikan atau masih alami berjalan begitu saja, Pak Yon? Saya kira semakin lama semakin strategi dan skillnya saya kira semakin meningkat ya. Jadi kalau kita lihat dari perubahan serangan Israel ya,
baik itu 2009, 2021 kemarin ya, dan yang sekarang itu ada perubahan yang signifikan ya. Jadi kalau dulu itu Hamas itu ya awalnya menyerang tentara Israel yang ada di dalam, kemudian mereka pergi. Setelah itu diserang yang ada di perbatasan, sehingga perbatasannya itu semakin menjauh begitu ya. Jadi setiap peperangan itu selalu terjadi perubahan ya. Dan tentara tidak berani untuk mendekat ke wilayah Gaza. Dan yang sekarang ini tidak hanya menjauh, tetapi perbatasan itu mereka bobol, kemudian mereka masuk ke dalam, yang membuat penduduk di Israel itu kocar-kacir dan ketakutan begitu ya. Jadi strategi itu saya kira dilakukan dengan baik dan tidak hanya mengandalkan kepada roket, ya, tapi kemudian serangan darat dan laut juga mereka kombinasikan. Ini terus-menerus saya kira mereka selalu melakukan latihan-latihan dan tidak bisa terpantau secara baik ya oleh teknologi atau satelit Israel, karena produksi roket itu kan terus-menerus ya. Yang Israel mengatakan sudah dihancurkan, tapi kenapa jumlahnya masih besar dan bertambah gitu. 5.000 diluncurkan. Dalam simultan lah sekarang. Bisa dibayangkan sebenarnya menyimpan 5.000 itu di mana begitu ya. Dan di tempat-tempat lain pasti masih ada cadangan yang besar ya. Dan juga selain Hamas juga yang pasukan-pasukan di Palestina yang bukan Hamas pun sudah mulai ini juga ya. Ya, jihad Islam ya mulai bergabung, dan di tepi barat itu juga sudah mulai bergolak ya. Itu kan dikhawatirkan kalau nanti sporadis ya. Mulai ada bentrokan-bentrokan begitu ya dengan tentara Israel. Jadi fokus Israel akan terpecah, memastikan tawanan itu ya tetap hidup dan bisa diselamatkan. Tapi pada satu dia harus menghadapi beberapa bentrokan-bentrokan yang ada, termasuk potensi dari Lebanon. Memang ya menjadi pukulan yang sangat telak sebenarnya ya, di posisi Israel yang dilihat dari jumlahnya itu ya sangat besar itu ya hitungannya. Dalam hal media, pemberitaan, bagaimana Anda melihat media Israel dalam hal menyikapi ini dan media Timur Tengah soal pertempuran ini? Ya tentu media Israel kemudian Eropa ya, itu kan memberitakan peristiwa yang barbarik, yang sadis ya. Seakan-akan Hamas yang jahat, mereka lupakan kejahatan mereka juga ya. Betul, jadi mereka hanya melihat pada serangan ini, dia tidak melihat sebelumnya begitu ya. Karena kan dalam kamus Eropa ada Barat itu mengkritiki atau menyalahkan Israel ya, itu kan dianggap bagian dari antisemitisme ya. Itu bisa dibawa ke pengadilan atau mereka bisa dituntut. Maka orang tidak berani mengkritik ya kebijakan-kebijakan Israel secara tegas ya. Dan media ya itu menyebar saya kira di media Eropa. Tapi untungnya ada Al Jazeera yang bisa memberikan cover ya, berimbang begitu ya, masuk ke dalam-dalam, kemudian mewawancari pihak Hamas atau juga mewawancari pihak ya rakyat Israel itu sendiri ya, untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi ya, sehingga tidak pada hanya propaganda untuk membumi hanguskan Gaza ya secara umum, tapi ya bagaimana untuk mencari solusi ke depan ya atas eksistensi dua bangsa ini, Yahudi dan bangsa Arab ini, Palestina. Iris tipis-tipis terakhir Pak Yon, sedikit dalam pengetahuan Anda soal Hamas ini apa sih nih Pak? Ini biar versinya Bapak dulu soal apa nih Hamas ini? Ya, Hamas itu kan sebuah organisasi masyarakat sebelumnya, kemudian setelah itu menjadi organisasi politik dan perlawanan karena melihat bahwa ketidakadilan terjadi ya.
Kemudian pada satu sisi fakta yang bagian dari PLO itu dianggap lebih dekat ya, bisa berdiplomasi, mengambil jalan diplomasi dengan Dan terlalu lunak. ya terlalu lunak dan tidak ada hasilnya. Akhirnya Hamas ini mengambil jalan perlawanan. Padahal sebenarnya juga 2005 kan Hamas belum begitu mendeklarasikan diri sebagai kekuatan militer karena kan ikut pemilu ya dan menang. Dan yang membuat mereka menjadi semakin yakin adalah ketika menang, setelah itu digagalkan gitu ya, tidak diakui dan kemudian dibentuk pemerintahan yang dalam versi sekarang ini, sehingga mereka menjadi yakin bahwa jalan perlawanan itu yang mereka tempuh ya. Jadi ya, tetapi di Gaza hampir sebagian besar ya rakyatnya pro terhadap Hamas. Di tepi barat juga ya, yang melihat ketidakadilan ya melihat Hamas sebagai representasi yang bisa membela mereka ya. Walaupun tentu di dunia internasional negara-negara Eropa, Amerika menjadikan Hamas itu sebagai organisasi teroris begitu ya, yang ada saat ini. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Yon Mahmudi. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.